Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat datang kembali di channel ASP Law Firm Official ya, channel yang memuat tentang berbagai hal terkait hukum ya, pembelajaran hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya ya, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya ya, serta hiburan juga. Nah, jadi selain daripada video-video materi yang diupload dalam channel ASP ini, ada beberapa juga ya, baik itu vlog atau hiburan, cover-cover lagu yang dibawakan oleh personil ASP Law Firm ini ya. Mudah-mudahan semua video yang kami upload ya tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, apa kabar hari ini sahabat ASP Law Firm semuanya? Saya berharap ya semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, sukses, bahagia tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini ya saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya ya. Tentunya sangat bahagia sekali ya. Nah, dalam materi kali ini ya saya akan mencoba ya menjawab juga pertanyaan yang masuk kepada channel ASP Law Firm Official ini terkait dengan hukum ya, hukum pencurian ya, melakukan pencurian di malam hari tetapi nilainya itu di bawah 2.500.000. Nah, apakah proses hukum yang dilakukan ya di malam hari dan nilainya itu di bawah 2.500.000 apakah masuk kepada pencurian berat ya dengan pemberatan ataukah masuk kepada pencurian ringan atau tipiring ya sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jangan kemana-mana ya, tonton video ini ya, saya akan mengasih pandangan terkait hal itu ya, sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk sahabat yang baru ya bergabung dengan channel ASP ini, jangan lupa untuk memberi dukungan kepada channel kami ya dengan cara subscribe ya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah melakukan subscribe, kami ucapkan terima kasih ya, karena dengan memberikan subscribe sahabat kepada channel kami itu merupakan dukungan yang luar biasa ya demi perkembangan channel ASP Law Firm Official ini ya. Oke ya, di depan saya udah siapkan ada laptop, kemudian ini ada buku KUHP sama KUHAP ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena untuk menjawab itu tidak terlepas dari buku ini. Nah, kalau sahabat punya ya, apalagi kalau mahasiswa hukum atau alumni mahasiswa hukum, tentunya KUHP dan KUHAP ini pasti memiliki. Nah, boleh ya dibuka kembali, kita sama-sama pelajari kembali ya. Setelah video ini boleh nanti setelah saya sampaikan video ini boleh kalau ada yang bertentangan gitu kan pendapatnya boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke. Ya, kita langsung saja ya. Kita masuk kepada materi kita ya terkait dengan hukum ya. Hukum bagi hukum pencurian ya dengan nilai di bawah 2.500.000 yang dilakukan di malam hari. Nah, apakah masuk kategori pencurian dengan pemberatan ataukah masuk kepada pencurian ringan? Nah, ini saya udah siapkan materinya juga ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pertanyaan dari sahabat ya, tentunya lebih baik ya kita mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pencurian ringan seperti apa dan pencurian pemberatan seperti apa. Kemudian nanti kita bisa menyimpulkan ya dari pertanyaan tadi apakah tergolong dengan pencurian ringan ataukah dengan pencurian pemberatan ya. Sebagaimana diatur dalam pasal 363 ya atau tipiring itu diatur dalam 364 KUHP. Nah,
tindak pidana ringan dalam pasal 205 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya tentang hukum acara pidana. Nah, adalah yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan ya, dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 perak dan penghinaan ringan. Itu berdasarkan pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang ya tentang hukum acara pidana. Boleh buka pasalnya nanti ya. Nah, kemudian ada lagi nih dasar hukumnya terkait surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1986 tentang perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam hal ancaman dendanya lebih dari Rp7.500. Mempertegas kembali bahwa yang menjadi tolak ukur ya bagi suatu perkara untuk diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang berbatas maksimal ancaman pidana ya, pidana badan selama 3 bulan, 3 bulan penjara ya, atau kurungan dengan catatan ketentuan batas nih ya, ada ketentuan batas denda yang telah diterangkan di atas dapat disimpangi ya. Tuh surat edarannya. Kemudian Mahkamah Agung juga telah menerbitkan nih aturan baru tentang mengenai tindak pidana ringan ya, diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2012 nih tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP ya. Ingat Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Nah, kalau sama sahabat-sahabat sudah membaca KUHP ya, KUHP misalkan 363 diancam 7 tahun dan pidana denda 2.500.000 tuh kan, itu kan kalau untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang ini kan sangat kecil sekali ya 2.500.000 ini. Nah, makanya ya Mahkamah Agung lewat firman-Nya itu mengeluarkan peraturan ya tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP itu dikali 1.000. Nah, jadi kalau 2.500 dikali 1.000 berarti kan 2.500.000. Nah, itu dasar hukumnya kaliannya ya. Nanti sama sahabat boleh di searching juga Perma nomor 2 tahun 2012 ini untuk bahan kajian, bahan pembelajaran ya, bahan pengetahuan kita semua. Nah, kemudian yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana denda salah satunya untuk pidana pasal 364. Nah, 364 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Rp2.500.000. Karena kalau di bawah kalau di bawah Rp2.500.000 itu kan jelas masuk kepada tindak pidana ringan. Bagaimana kalau di atas 2.500.000 itu kan masuk pada 3 pemberatan. Nah, tadi pertanyaannya itu pencurian dilakukan di bawah nilai 2.500.000 tetapi dilakukan di malam hari. Nah, kita masuk lagi nih. Oke. Nah, sekarang bunyi pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 ya, yang berbunyi apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari 2.500.000 ya, Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 KUHP ya. Jadi kalau nilai kerugian itu di bawah 2.500.000 ya, itu maka hakimnya pun ya hakim tunggal, karena itu masuk kepada tipiring, tindak pidana ringan ya, masuk kepada pemeriksaan cepat sebagaimana diatur tadi dalam 205 dan 210 KUHP itu kalau di bawah 2.500.000. Nah, ini kemudian ya
kita dapat menyimpulkan nih tindak pidana ringan ya. Satu, kesimpulan dari tindak pidana ringan ini. Satu, perkara dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau ancaman pidana denda paling banyak 2 juta rupiah. Nah, itu kan di apa namanya? Ya, pertama ya kesimpulannya. Jadi kalau ada yang melakukan pencurian di bawah 2.500.000 itu masuk kepada tindak pidana ringan ya. Nah, kemudian yang kedua, tindak pidana yang disebutkan Perma 2 nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian itu ya batas denda dalam KUHP. Kemudian yang ketiga, nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Itu kesimpulan daripada tindak pidana ringan. Nah, kemudian kita masuk nih sebelum kita langsung jawab kepada pertanyaan yang tadi. Nah, kita itu tadi terkait masalah tindak pidana ringannya. Nah, kemudian kita sekarang masuk kepada tindak pidana pencurian dan pemberatan ya. Nah, yang dilakukan di malam hari ya, tapi nilainya itu barang yang dicuri di bawah 2.500.000 ya. Nah, tindak pidana pencurian ya sendiri diatur dalam pasal 363 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi barang siapa mengambil ya barang sesuatu, barang siapa saja berarti yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana penjara Rp900. Itu diatur dalam pasal 363 KUHP ya. Nah, pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ya KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Wow, 7 tahun penjara nih ancamannya ya. Kalau untuk 363 ini pencurian ternak, kemudian ada pencurian pada waktu dan kebakaran, letusan banjir, gempa bumi dan gempa laut, gunung meletus, kapal karam ya. Karena banyak sekali ya kalau mendengar berita-berita mungkin nih sahabat lagi gempa bumi dan lain sebagainya, banyak-banyak yang kehilangan barang-barang berharganya. Nah, itu masuk kepada pencurian berat itu ya. Kemudian yang ketiga, pencurian di waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Ya, poin 3-nya tuh, poin 4-nya pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Kemudian yang 5-nya nih, angka 5-nya pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau menyanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kemudian ayat 2-nya ya, jika pencuriannya yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan alasan 1 hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nanti sama sahabat boleh dibuka lagi pasal 363-nya ya. Nah, pasal 364 KUHP kemudian menegaskan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 diancam dengan karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Nah, maka kita lihat dari pertanyaan sahabat ya, perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari yang mana ya dapat kita asumsikan korban sedang lengah atau sedang tertidur gitu kan. Sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan ya, dengan ancaman paling lama 7 tahun atau 9 tahun jika dibarengi dengan adanya pembobolan rumah. Nah, jadi dari pertanyaan saudara ya, kesimpulannya ketika melakukan pencurian di bawah 2.500.000 walaupun itu masuk kategori pencurian ringan ya atau tipiring tindak pidana ringan,
Tetapi kalau dilakukan di malam hari, sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan, itu masuk kepada pencurian dengan pemberatan. Nah itu ya mudah-mudahan ini pandangan kami ya, ini jawaban kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan baru kepada sahabat-sahabat semuanya ya. Sekali lagi mudah-mudahan video yang diupload dalam channel Asvelofom Official ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa kepada sahabat yang belum melakukan subscribe, subscribe terlebih dahulu guna berkembangnya channel ASP ini ya. Demikian ya materi yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lovon,